pertanian bekerja dengan sebaik-baiknya bangsa dan negara. Ekspor kita naik. Kehidupan para petani. Sektor pertanian tumbuh positif. Pertanian itu menjanjikan. Kalau bisa dikatakan terima kasih para petani. Pemerintah akan berusaha terus untuk membuat sektor pertanian sebagai sektor yang menguntungkan. Peningkatan profesionalisme, daya saing, dan harus ditingkatkan. Tahun 2021 merupakan tahun yang penuh tantangan dan dinamika. Tahun di mana kita dituntut untuk berkolaborasi, beradaptasi, serta bersama-sama berjuang keluar dari cengkraman pandemi COVID-19. Berbagai catatan penting mulai dari kebijakan program, kerjasama dengan institusi baik dalam maupun luar negeri, serta sederet peristiwa penting yang terjadi seputar dunia pertanian Indonesia, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Semuanya terangkum dalam Kaleidoskop 2021. Di awal tahun 2021, Kementerian Pertanian terus fokus pada program pengembangan food estate atau lumbung pangan nasional. Langkah ini dilakukan dalam upaya merespon laporan dari Lembaga Pangan Dunia atau FAO mengenai adanya potensi krisis pangan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang mengancam ketahanan pangan dunia termasuk Indonesia. Bahkan Mentan Syahrul Yassin Limpo menegaskan, jika food estate menjadi program super prioritas yang harus ditangani secara extraordinary. Food estate di Sumba Tengah akan berhasil. Dalam upaya melakukan percepatan pembangunan food estate di kawasan Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo didampingi Bupati Sumba Tengah Paulus SK Limu beserta jajaran Kementerian Pertanian melakukan penanaman padi perdana di zona 4 di Desa Makateri, sekaligus memberikan bantuan sejumlah alat mesin pertanian. Arah kebijakan pembangunan pertanian yaitu pertanian maju, mandiri, dan modern. Selanjutnya, dalam memperkuat sektor pertanian guna menopang pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo beserta jajaran menghadiri Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian tahun 2021 yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berkomitmen untuk membangun sektor pertanian yang maju, mandiri, dan modern, serta mencapai kinerja yang lebih maju sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan 13 tahun Global Forum for Food and Agriculture yang dihadiri oleh pejabat setingkat menteri dan wakil menteri dari 97 negara, serta perwakilan 13 organisasi internasional, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyampaikan pengalaman Indonesia dalam upaya menjamin kecukupan pangan melalui rangkaian kebijakan yang dikemas dalam 5 cara bertindak, yaitu meningkatkan kapasitas produksi melalui perluasan areal budidaya baru untuk komoditas strategis, mendorong diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal, memperkuat cadangan pangan dan sistem logistik, mengembangkan pertanian modern melalui mekanisasi pertanian, serta gerakan 3 kali ekspor komoditas pertanian. Di bulan Februari 2021, program pembangunan food estate atau lumbung pangan nasional di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah telah menunjukkan hasil menggembirakan. Pasalnya, dalam panen perdana yang juga dihadiri oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, para petani di kawasan tersebut berhasil mendapatkan produktivitas panen yang cukup tinggi, yakni rata-rata 5 hingga 6 ton per hektar. Hasil tersebut menunjukkan jika program food estate berjalan sukses sesuai harapan. Selanjutnya memasuki bulan Maret 2021, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir melepas ekspor produk pertanian asal Provinsi Jawa Timur senilai 140 miliar rupiah. Produk pertanian dengan total volume 5,4 ribu ton ini dikirim ke 12 negara tujuan. Di tengah isu impor beras sebanyak 1 juta ton, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengerahkan Satuan Kerja Komando Strategi Penggilingan Padi atau Kostraling, Bulog, serta mitra lainnya untuk bekerja sama dalam menyerap gabah petani sesuai HPP atau harga pembelian pemerintah.
Upaya ini dilakukan untuk menjaga agar para petani tidak merugi ketika musim panen tiba. Memasuki bulan April 2021, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi melepas ekspor 72 jenis komoditas pertanian senilai 220,4 miliar rupiah dengan total volume 7,1 ribu ton ke 41 negara sekaligus. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertanian meninjau panen raya di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengapresiasi hasil panen para petani yang mampu memproduksi 8 ton per hektar. Setelah 1 tahun melakukan riset, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Balitbangtan merilis hasil riset yang sangat menggembirakan. Pasalnya, berdasarkan pengujian in vitro terhadap virus SARS-CoV-2 dan pengujian toksisitas pada hewan model, serta hasil uji klinis pada manusia, menunjukkan jika zat aktif eukavitol dapat menjadi pilihan obat yang potensial untuk mengurangi gejala akut pada pernapasan pasien penderita COVID-19. Masih di bulan Mei tahun 2021, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian berhasil menghantarkan ribuan penyuluh pertanian menjadi aparatur sipil negara. Pada bulan Juni 2021, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menetapkan porang dan sarang burung walet sebagai komoditas sumber prioritas untuk meningkatkan ekspor pertanian. Tercatat dalam 1 tahun terakhir, nilai ekspor bidang pertanian meningkat sebesar 15% dengan nilai kurang lebih 500 triliun rupiah. Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan Badan Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization pada konferensi FAO ke-42. Direktur Jenderal FAO Kyu Dong-Yu menilai pertanian Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terutama saat dunia menghadapi ancaman pandemi COVID-19 berkepanjangan, serta mampu menjaga ketahanan pangan dan gizi hingga berkontribusi besar terhadap pengentasan kemiskinan. Di bulan Juli tahun 2021, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan pengecekan stok beras nasional di Gudang Bulog Jakarta Utara. Seiring berlanjutnya panen raya di sejumlah daerah, Joko Widodo memastikan jika kebutuhan stok beras nasional dalam kondisi aman. Presiden Joko Widodo membuka acara pelatihan petani dan penyuluh serta pengukuhan 2.000 duta petani milenial dan duta petani andalan 2021 di Bogor, Jawa Barat. Kegiatan tersebut merupakan upaya untuk menciptakan penguatan resonansi bagi para milenial untuk berkecimpung di sektor pertanian. Presiden Joko Widodo melepas ekspor komoditas pertanian secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kegiatan Merdeka Ekspor tersebut dilaksanakan secara serentak dari 17 pintu ekspor Indonesia dan akan dikirimkan ke 61 negara tujuan ekspor dengan total senilai 7,29 triliun rupiah. Di bulan September 2021, Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, menyerahkan penghargaan bidang pertanian tahun 2021 kepada provinsi dan kabupaten atas capaian dan kinerja sektor pertanian Indonesia yang terus mengalami kemajuan dan peningkatan produksi tertinggi. Momen penghargaan tersebut diberikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden Jakarta. Indonesia terpilih menjadi Ketua Kelompok Kerja Pertanian atau Agriculture Working Group G20 tahun 2022. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian pada pertemuan Menteri Pertanian negara G20 di Florence, Italia. Di sela-sela rangkaian pertemuan Menteri Pertanian negara G20, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan penandatanganan nota kesepahaman MOU dengan Badan Pangan Dunia FAO dalam penguatan kerjasama Selatan-Selatan dan triangular di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan panen jagung Nusantara secara serentak di berbagai provinsi dan 130 kabupaten seluruh Indonesia. Panen jagung ini sekaligus menjadi bukti jika stok jagung dalam negeri tersedia dalam memenuhi bahan pakan secara mandiri. Di bulan Oktober 2021,
Kementerian Pertanian menggelar ajang perhelatan besar melalui Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021. Penghargaan ini diberikan guna mengapresiasi upaya kinerja para pejabat pengelola informasi publik dan dokumentasi dengan mengukur aspek keterbukaan informasi publik di unit kerjanya, melalui komitmen inovasi serta kolaborasi dalam penderasan informasi publik. Dalam upaya membantu penyerapan telur di tingkat peternak sekaligus supaya peningkatan konsumsi protein hewani, Kementerian Pertanian menggelar aksi peduli dengan menyerap sebanyak 1 juta telur dari peternak. Kegiatan ini diharapkan dapat memicu pemulihan stabilitas perunggasan telur ayam ras. Kementerian Pertanian dan Polri melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait penguatan ketahanan pangan dan ketersediaan pangan, sehingga kebutuhan pangan bagi 273 masyarakat Indonesia dapat terpenuhi. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan tanam jagung di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Presiden optimis jika semakin banyak petani tanam jagung, produksi nasional bisa tercukupi. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan penanaman padi di lahan seluas 75 hektar di Desa Buloanggung, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Presiden Joko Widodo turut mengapresiasi kinerja sektor pertanian Indonesia selama beberapa tahun terakhir yang terbukti mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa harus melakukan impor. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengunjungi para korban selamat bencana erupsi Gunung Semeru di Balai Desa Sumur Bujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dalam kunjungannya tersebut, Mentar memberikan sejumlah bantuan kepada peternak dan petani yang terdampak erupsi Gunung Semeru, berupa benih, pakan ternak, serta alat mesin pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendampingi Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin melepas ekspor 25 komoditas perkebunan dan rempah asal Provinsi Sumatera Utara ke 34 negara dengan nilai mencapai 207,93 miliar rupiah. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021 yang digelar di lapangan upacara kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta. Syahrul Yassin Limpo mengatakan peringatan Hakordia tahun ini dimaknai sebagai konsolidasi emosional para jajaran Kementerian Pertanian agar berjalan sesuai aturan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendampingi Presiden Republik Indonesia meninjau sekaligus melakukan penanaman bawang merah di lahan food estate di Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo berharap penanaman bawang merah di food estate Temanggung, Jawa Tengah ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap bawang merah dan meningkatnya pendapatan para petani. Last but not least, menutup lembar tahun 2021, Kementerian Pertanian melaksanakan gebyar ekspor komoditas pertanian dengan jumlah volume yang sangat fantastis, yakni 1,3 juta ton senilai 14,4 triliun rupiah. Pelepasan ekspor komoditas pertanian ini dilakukan secara serentak dari 34 pintu ekspor seluruh Indonesia melalui Pelabuhan Peti Kemas Soekarno-Hatta, Makassar untuk dikirim ke 124 negara tujuan. Prosesi ekspor di Makassar, Sulawesi Selatan. Kerja keras tak pernah mengkhianati hasil. Melalui berbagai upaya terus dilakukan demi mewujudkan sektor pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Berbagai prestasi pun telah diraih sektor pertanian di sepanjang tahun 2021. Bahkan, sejak masa pandemi, pertanian menjadi satu-satunya sektor penyumbang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Mari kita menyongsong tahun 2022 dengan optimisme, Semangat inovasi, dan bersinergi untuk meneruskan capaian Kementerian Pertanian yang telah diraih di tahun 2021.